Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa pada hari ini kita semua ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, tidak berlama-lama, sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar sepanjang hari ini kita tetap kuat di dalam iman bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama membukanya di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Mustahil jika kita berkata bahwa kita selalu berhasil, bahkan tidak mengalami kegagalan. Karena kalau itu terjadi, artinya kita sombong dan tidak mengakui kelemahan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan di setiap kita, kehidupan kita, pernah mengalami jatuh bangun kehidupan saudara. Tapi nggak ada satupun di dunia ini yang dapat hidupnya terus berhasil saja saudara. Tapi kemungkinan kalau misalkan memang ada orang yang suka ngomong, saya terus berhasil kok, saya nggak pernah gagal, itu adalah orang yang sombong saudara. Bahkan dia tidak pernah mengakui kelemahan dirinya bahwa mereka juga diproses jatuh bangun saudara. Tetapi sekalipun kita pernah gagal berulang-ulang kali dalam satu hal yang baik sehingga membuat kita merasa malu, akan tetapi jangan sampai membuat kita menyerah dan kapok akan keadaan ketika kita mulai diproses dengan Tuhan. Mungkin kegagalanmu begitu sakit yang dirasakan, tapi percayalah Tuhan selalu menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat yang ke-18. Saudara, yang terpenting adalah ketika kita masih mau bangkit dari sebuah kegagalan dan terus melanjutkan perjalanan hidup kita, bukan dari seberapa banyak kegagalan yang kita alami, tetapi dari banyak bagaimana kita terus berlutut di hadapan Tuhan. Kegagalan boleh terjadi, tapi bagaimana kita boleh berlutut di hadapan Tuhan ketika kegagalan itu menimpa kita. Kalau saudara mengalami kegagalan, datang sama Tuhan, berlutut di hadapannya, akui bahwa kita butuh Tuhan saudara. Dimanapun dan kapanpun, kehidupan kita tetap butuh Tuhan. Jadi sekalipun kita gagal mengalami kegagalan, datang sama Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, dan terus menyembah Tuhan. Supaya setiap kegagalan kita, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin nyata. Jangan pernah takut gagal. Bukankah setiap persoalan pasti akan menimpa semua manusia? Selama kita masih hidup di dunia ini saudara, yang harus kita pahami adalah kita tidak boleh menyerah walaupun badai datang di dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun badai apapun mencobai kehidupan kita, sekalipun badai itu mungkin rasanya menerpa terus-terusan saudara, sekalipun badai itu datangnya terus-menerus sehingga kita merasakan sakit, merasakan kegagalan saudara. Tapi ingat, janji Tuhan itu ya dan amin, dan Tuhan itu setia di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi sekalipun kita mengalami kegagalan, jatuh bangun, rasa sakit yang kita terima, percayalah Tuhan tetap setia menyertai kehidupan saya dan saudara. Sampai kapanpun Dia tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita. Bahkan ingatlah bahwa setiap pencobaan apa yang kita alami tidak pernah melebihi batas kemampuan kita saudara. Tuhan sanggup mengatasi setiap kegagalan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi yang harus kita lakukan adalah membangkitkan motivasi dan semangat diri untuk keluar dari rasa malu karena mungkin kita gagal, keluar dari rasa trauma, rasa takut, sedih akibat kegagalan itu sendiri saudara. Yang sebelumnya telah kita alami, perhatikan saudara, ini sebagai poin-poin yang terakhir, agar kita mudah mengatasi sebuah kegagalan. Yang pertama adalah berani untuk bertindak dan terima resikonya. Yang kedua adalah jangan menyerah begitu saja. Coba lagi dan terus berusaha, temukan cara sampai kita berhasil di dalam sebuah perjuangan kita saudara. Jadi ketika kita gagal, yang pertama beranilah untuk bertindak dan terima resikonya. Yang kedua jangan menyerah begitu saja, coba lagi dan terus coba saudara. Karena kesempatan mungkin gak datang kedua kali, tapi kesempatan buat siapa yang terus mencoba saudara. Yang ketiga adalah milikilah iman yang teguh dan berpegang pada firman Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi yang terakhir, milikilah iman yang teguh dengan berpegang kepada firman Tuhan.
Ingat saudara, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Artinya ketika kita merasa tidak mampu mengatasi kegagalan yang kita alami, maka kita harus bangkit lagi. Dan kita harus percaya pada firman-Nya dan kebenarannya, supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Renungkan dan lakukanlah dengan penuh keberanian di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Dan dengan begitu akan selalu optimis memandang hari depan yang penuh harapan saudara. Puji Tuhan, biarlah hari ini kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kita melewati kegagalan saat ini dengan berlutut dan berseru kepada Tuhan. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin nyata. Sebagai ayat yang terakhir saudara, mari kita membukanya di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Biarlah kita melewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, kondisi kegagalan sekalipun, biarlah hari ini kita boleh bangkit dan berseru kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh memandang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami tahu Tuhan itu semua karena anugerah-Mu ketika kami boleh ada hingga saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bernafas Tuhan, kami tahu Tuhan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan sepanjang hari ini kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menjagai, melindungi kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin ketika kami gagal sekalipun Tuhan, kami mau terus bangkit Tuhan, kami mau terus memandang Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangkitkan rasa percaya diri kami Tuhan, biar kami boleh memiliki iman yang tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini kami mau melewatinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan, usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan, hari ini Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.